Kabarnya ya baik dong. Kan kalian bisa lihat kan gue happy banget loh hari ini. Emang kenapa sih? Kok pada nanyain kabar ya? Kenapa nanyain kabar? Ya, terus mau nanya apa lagi? Bang, yang soal kasus bulian itu gimana bang? Masih nggak? Lihat yang mana tuh mas? Yang bully gitu segala macam dituding pansos gitu segala macam gimana bang? Itu dipaksa sama siapa nih? Kan ada aja gitu. Bingung juga ya. Komentarnya settingan. Oh soal settingan. Yes, itu bang. Kalau soal settingan memang bener ada kan di dunia keartisan ini memang udah marak nih pakai cara settingan ya. Teman-teman dari media hiburan khususnya pekerja seni kita lebih gemar memakai pesawat jet daripada naik beca gitu. Padahal naik beca itu jauh lebih aman, nyampe juga tenang, pondasinya kuat. Pakai pesawat jet memang cepat sih, cuman kan lebih cepat juga beresiko. Makanya timbullah fenomena topik baru lagi ya, kata Anjay yang jadi permasalahan nih. Itu karena faktor ada yang memakai pesawat jet yang gue lihat di sini. Yang memviralkan kata Anjay nggak boleh dipakai sampai memakai pesawat jet ini mereka satu teman sih yang gue perhatiin. Mereka satu generasi dunia hiburan. Mungkin kurang lebih range-nya 2014 sampai 2016 lah. Gitu. Mereka sama-sama berkecimpung di dunia seni peran. Mereka satu geng juga sih sepertinya ya, walaupun gue nggak kenal sama dua orang ini gitu. Ya timbullah kesenjangan sosial kan, karena ada yang memakai pesawat jet. Nah teman sepermainannya nggak terima, akhirnya dia permasalahan lah dengan hal yang paling sepele. Harusnya dia teman-teman media dan infotainment dan stasiun TV yang memakai pesawat jet ini udah harus dihentikan aja lah. Karena malu, Jepang udah bikin mobil terbang, kita masih berkisru dengan hal yang paling sepele. Gitu. Tapi lu pribadi maksudnya setuju nggak sih kan dunia artis itu memang tidak maksudnya tidak semuanya pure murni gitu loh. Kalau untuk yang sekarang gue nggak setuju. Kalau dari zaman gue itu kan, zaman gue itu Chico Jericho, Rezky Aditya, Citra Kirana, Gali Ginanjar, Cinta Laura ya. Kita semua ini nggak ada yang pakai kayak gitu. Kelihatan lah. Makanya gue berharap dunia hiburan tuh kembali seperti dulu. Nikmati sebuah proses casting itu menyenangkan kok. Semakin sering casting, skill akan semakin nambah. Gak usah pakai cara-cara yang cepet, nyeting, pacaran sama ina inu, bikin gimmick ina inu. Gitu. Ntar lama-lama jadinya pekerja seni kita pada doyan main begituan semua, nggak ada yang menunjukkan kualitas. Aku malah berharap tuh kayak Bu Tejo ya, Alwiansah, yang kayak gitu justru dikasih ruang lah, liput mereka lah sebanyak-banyaknya. Gitu. Walaupun mereka mungkin nggak ada settingan, cuma liput lah, mungkin bikin realitian buat mereka itu yang punya kualitas. Jangan yang settingan, kalian kasih wadah gitu, bikin enak soalnya. Itu aja. Tapi lu pernah diajak settingan nggak? Yang mana? Rizky sama Rizky settingan nggak berarti? Gue nggak tahu deh settingan apa enggak ya. Cuman marak banget nih dunia hiburan nih pakai settingan. Gitu ya, gue udah jelasin juga kan settingan itu ada grade-nya karena gue sering ditawarin dulu. Cuman gue nggak mau. Kenapa gue berani ngomong kayak gini? Karena gue ngerasa nggak settingan. Kalau ada yang merasa settingan sama gue ngomong pasti dia muncul. Apaan dong si Chris misalnya gitu ya. Tapi karena gue nggak pernah merasa settingan sama siapapun, ya mohon maaf nih kalau misalnya aib dunia hiburan harus gue bongkar. Karena gue udah enak banget sumpah ngeliatnya. Gitu. Nanti akan timbul lagi masalah-masalah yang lebih sepele, ntar bisa besarkan lagi. Karena ada yang memakai pesawat jet di sini. Gitu. Sedangkan dunia artis itu kan bagusnya tuh naik sepeda dulu, terus merangkak lagi mungkin naik sepeda motor, ntar baru naik mobil kan gitu ya. Jadinya biar nggak ada kesenjangan sosial yang berikutnya. Itu aja harapan gue. Bang, tadi kan lo bilang muak bang, maksudnya muak dengan konsep settingan itu atau muak karena pemberitaan mereka akan lebih tinggi bang, menggeser teman-teman sementara gitu bang? Muaknya karena di sini kita membodohi masyarakat. Gitu. Kita ini kan public figure, orang yang selalu dengan kamera. Tunjukkan yang benar-benar the real life, gitu, realistis dan yang prestasi yang ditunjukkan gitu, bukan pacaran yang nggak penting kayak gitu. Boleh lu pacaran, monggo aja. Gue juga doain pacaran kok, gitu. Tapi yang nggak usah harus jadi konsumsi publik juga. Kasihan masyarakatnya. Harusnya masyarakat bisa menonton
Discovery gitu kan, bisa menonton edukasi pendidikan mungkin dari banyaknya penemu-penemu, jadi nontonnya settingan ini, settingan itu. Jadinya gue rasa nanti teman-teman artis yang baru-baru nih yang di kamar mau bermunculan, ya semua mereka udah pasti akan menyiapkan investor di belakang. Mau muncul nih dia, gue males casting. Indonesia kan udah marak dengan settingan, gue pakai aja settingan. Terus duitnya dari mana nih? Ya udah, ada investor dong di belakang dia. Ayo siapa yang mau diajak janjian gitu. Ya, terus kita mau jadi apa? Itu doang sih. Terus tapi kan yang settingan ini kan kadang-kadang di-support juga oleh TV tertentu gitu maksudnya. Ya TV kan padahal cuma dapatnya rating doang ya. Channel YouTube mungkin dapatnya viewer gitu. Ya monggo-monggo aja sih kalau memang masih menguntungkan. Tapi kan jadinya enak gitu. Kalian aja ngeliput juga enak lah pasti. Banget. Enak kan? Banget tuh. Jangan diedit ya. Ini aja salah satu kesaksian dari teman-teman media juga enak katanya. Kita semua tahu itu settingan, tapi karena disuruh atasan, jadi mau nggak mau kan jadi ngeliput. Gitu loh. Dan biasanya orang yang memakai pesawat jet itu jadi star syndrome gitu. Tidak menghargai teman-teman media, ya kan? Di konteks susah, beragak so penting kan begitu ya. Benar gak? Nah, benar. Tenang. Saya mewakili suara hati media di sini. Ya siapa tuh Kak? Banyak deh. Oh, banyak. Terus di postingan-postingan udah mulai belagak-belagak so artis terkenal gitu kan. Ya karena semuanya digapai atau didapat dengan secara instan. Jadi nggak menghargai orang-orang yang berada di dunia hiburan. Oke, lu kalau ketemu orang-orang yang settingan ini Ketemu? Ya kalau ketemu saya hello aja. Saya hi aja, aku orangnya sama dia baik, sama aku pun juga akan baik gitu. Tapi kan kita ya udahlah, mau terlepas dia mau pakai apa enggak, selama itu halal dan tidak merugikan siapapun, ya monggo aja gitu. Cuman mau sampai kapan Indonesia kayak gitu? Kembalikan dunia hiburan seperti dulu, zaman Samuel Rizal ya, film Eiffel I'm in Love itu kan zaman dulu tidak ada pencitraan itu. Gitu loh. Zaman saya nggak ada yang namanya settingan-settingan. Ya kita deket sama siapa ya itu the real gitu loh. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, totonya klop aja. Gitu kan. Kadang-kadang TV juga dukung sih, kita susah juga ya. Tapi ya sudahlah. Aku cuma berharap Parvi juga sih ambil tindakan. Jangan sampai isi dari media nasional kita tuh isinya settingan nggak jelas gitu. Isinya tuh yang benar kayak zaman cek dan recheck, nah itu bagus. Kabar-kabari itu bagus gitu. Itu gue suka banget tuh media infotainment yang kayak gitu. Chris, kalau sama Hana sendiri Iya, saat itu Hana. bisa dibilang itu masuk settingan atau enggak sih? Yang dimana bisa mencium ini settingan atau bukan, udah pasti. Ya namanya settingan itu kan bahasa Indonesianya udah pengaturan. Semuanya klop kan. Dia bilang suka, dia pun juga iya gue juga suka sama lu. Nah kalau gue sama si cewek itu, gue bilangnya A, dia bilangnya B kan. Ya karena ini bukan settingan. Nah, itu the real. Itu yang paling kerasa lah. Kayak misalnya, yang taruh gue video call ya. Kenapa emang? Ada teman-teman media di sini. Ya udah pasti dia ready ngangkat tuh yang ada media tuh. Ya semuanya udah diatur. Gitu. Ya udah itu aja. Tapi hubungan lo sama dia masih baik-baik aja sampai sekarang atau gimana? Hana. No comment aja lah soal dia mbak. Tapi masih masih gondok nggak sih sebenarnya? Sama siapa? Sama dia. Gondok nggak sih? Kan dibilangnya dia kan diakuin sebagai. Karena ini bukan settingan, dia mencoba untuk apa ya? Mengambil sebuah keuntungan dalam dunia hiburan ini yang gue lihat. Makanya dia memberikan statement yang berbeda dengan apa yang gue katakan. Biar apa? Biar tektokan. Biar kalian ngejar mereka dengan pendapat gue yang melakukan klarifikasi. Itu loh. Makanya gue gak mau bantah omongan dia, gue iyain aja udah. Chris, tapi kan awalnya dia nih yang ibaratnya posting di Iya. IG story di close friend, tapi sekarang dia malah kayak berbalik kayak seolah nggak kena. Sendiri gimana sih? Sama aku juga. Kayaknya gue lebih asik denger lagunya Mahen ya, pura-pura lupa nih. Ini gue lagi denger lagu Mahen nih, pura-pura lupa. Ya udahlah kita pura-pura lupa aja. Tuh juga wanita banyak. Tadinya pas preskon ada yang cantik kan tuh, namanya Sonia kan? Putri Indonesia. Kan tuh bang. Ya kan? Gue nomor handphonenya. Aja. Tinggi, putih, pinter lagi. Gitu. Jadi nggak perlu pusing lah.
cewek satu hilang nggak perlu pusing. Tapi lu nggak takut juga bang, ntar dibilang nikah settingan lagi bang kayak kemarin. Iya. 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 Nikah mana ada yang settingan. Nikah tuh nggak ada yang settingan guys, karena dia terdaftar kan. Gitu. Gue juga bingung, emang ada ya artis yang melakukan nikah settingan? Kayaknya nggak ada deh. Nah kalau nikah siri itu ya benar, ada lah dan banyak gitu. Tapi kalau aku mau jujur pada kalian ya, dulu itu aku nggak nikah settingan, malu banget sih nikah settingan, pacaran settingan aja nggak mau, dikasih duit gimana ini nikah settingan. Terus kapan bang nikah berikan? Nanti ya sama Putri Indonesia itu kayak gue nikah deh. Baik ya. Amin. Mau emang bang? Nama Mau disandingin aja. atau nikah? Iya kan Atta juga mau nikah se-Indonesia undangnya bang. Oh, enggak lah, ngapain saingan sama dia. Nikah yang pantas-pantas aja lah, undang kerabat gitu, nggak perlu satu Indonesia. Kapan bang kira-kira pengen? Nggak tahu kapan, belum punya bayangan sama sekali, belum ada. Emang yang dekat Iya. Yang dekat ada beberapa, tapi belum ada kepikiran buat merit, masih lama lah, merit kan bikin pusing teman-teman. Emang merit itu enjoy ya bang? Agak bikin ribet. masih pengen main. Lu nggak tahu? Hah? Masih pengen main. Belum. Masih mau mencari yang pas dulu, yang cocok. Ntar udah dapat yang klik dari segi komunikasi semuanya, baru ambil langkah yang lebih serius lagi. Sampai kapan dah kan waktu terus berjalan, umurnya terus tetap jalan gitu. Nggak punya pandangan pak. Nggak tahu sampai kapan, nah sedapatnya aja Tuhan kasih udah. Karena aku tahu Tuhan pasti memberikan yang aku butuhkan, bukan yang aku mau. Mencari kayak gimana sih? Nanti Tuhan Kriterianya. kasih aja mas. Tuhan tahu apa yang aku butuhkan, bukan yang aku mau. Karena masuk kriteria lu nggak? Gelap. Bang yang viral kata-kata anjay mau dipidanain tanggapan lo gimana? Yang mau dipidanain hanya satu orang doang ya? Ya kan? Iya tapi Taruh. kalau kata-katanya juga salah. Taruh, gua ada telepon. Iya. Ini yang mau dipidanain siapa sih orangnya? Si R itu. Si orang Si itu favorit RB Bang, itu, kata-kata RB itu di Ya, tadi gue udah singgung juga ya. Fenomena ini yang gue lihat, kenapa yang tertuju kepada satu orang aja? Karena pribadi satu dengan pribadi dua ini adalah satu generasi dunia hiburan. Gitu. Yang satu memakai pesawat jet, yang satu masih naik beca, ibaratnya gitu loh. Nah, di sini ada kesenjangan sosial. Gitu. Jadinya orang yang merasa naik beca ini ingin menjegal yang naik pesawat jet. Karena apa? It's not fair gitu loh. Kita satu generasi bro, sepertinya ya. Kita satu generasi bro, tapi kenapa lu duluan? Ya kurang lebih kayak gitulah. Makanya fenomena di dunia hiburan ini yang bersifat pengaturan itu di stop aja. Karena akan banyak menimbulkan kesenjangan sosial nanti yang baru. Dan cukup diketahui, yang bikin malu, Jepang tuh udah bikin mobil terbang. Kita masih ngomongin soal masalah-masalah yang sepele gitu. Nah tapi kalau konteks kata-kata anjaynya menurut lo bermasalah nggak sih Bang? Itu nggak ada masalah sama sekali justru. Gitu loh. Nggak ada masalah, itu sepele banget loh. Aduh, sepele banget ya. Tapi kalau di lo sendiri buat jadi kayak bahan candaan hari-harian juga kan? Atau harus kata-kata verbal atau gimana? Sebenarnya yang dilakukan oleh si orang ini dengan KPAI ya, kita boleh pakai itu tapi jangan untuk konsumsi publik. Kita ngomong sama adik kita ngomong sama teman kita yang by off air, out of the record, itu nggak masalah. Tapi kalau ngomong di depan publik kayak gini nih, banyak kamera, banyak handphone, itu nggak boleh kita pakai kata tersebut. Itu yang lagi dicanangkan sama orang ini.